Bukan hanya untuk dilindungi, tapi juga untuk melindungi yang paling dekat dengan hati. Ketika ditawarin peran ini sama Mas Riko, itu juga kaget gitu. Lu yakin gue mau dikasih Ustadz Yusuf? Gitu loh. Gue duniawi banget loh orangnya. Istri yang baik. Maaf. Akbar ini orang yang mengajak sosok Farid, which is adalah pemeran utama kita di film ini, untuk datang ke Jakarta dan menelaah bagaimana kehidupan di Jakarta itu seperti apa dan mempelajari secara langsung. Aku sudah menikah sama Rina. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya, Rina. Yang kemudian menjadi faktor godaan si Farid ketika dia merasa sendirian jauh dari istrinya. Dia di mana akhirnya terjadilah sesuatu antara mereka dan terjadilah yang dibilang kehidupan, apakah Aisyah ini bisa menerima perselingkuhannya Farid, apakah dia sebagai seorang istri bisa menerima bahwa kehidupan pernikahannya akhirnya diduakan. Halo, apa kabar? Belakangan ini media sosial ramai membicarakan berbagai kisah rumah tangga yang berujung pada konflik. Salah satunya yang sedang viral adalah kasus selebgram yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya setelah menemukan bukti video call dengan perempuan lain dan membagikannya di media sosial. Namun hari ini di Mimbar Bebas kita tidak akan membahas kasus itu, kita justru ingin melihat sisi lain dari cerita tentang sebuah hubungan, pengkhianatan dan juga perjuangan menjaga rumah tangga melalui sebuah karya film. Film Dalam Sujudku mencoba menangkap realita itu. Hari ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan para pembuat dan juga pemainnya. Ada sejumlah yang terlibat di sini. Ada Denis Adiswara, Mas Denis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok jadi sopan ya? Emang begini saya. Oh gitu ya. Jadi selama ini yang terkenal itu hoax. Ya bisa dibilang itu persona yang berbeda. Gitu. Oh gitu. Atau AI itu mungkin ya. Nah, AI yang KW berarti ya. Oh iya. Ada Aldo Irawan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming. Dan saya memperkenalkannya bukan dari sisi usia ya, mohon maaf berdua. Kita kan Jangan seumuran tersinggung semua dulu. di sini. Tiba-tiba Oh, iya. usia nih, Iya. takut juga tiba-tiba Enggak saya. kan semua orang itu umurnya berhenti di umur 25. Iya benar. Saya kenalin dulu ya yang lain. Dan ada Rico Michael dan Doni Syah. Doni Syah. Ya. Oke, Ya. kita berikan aplaus kepada Rico Michael dan Doni Syah. Halo. Halo. Apa kabar? Oke, filmnya adalah Dalam Sujudku. Betul. Gitu, Ya. belum tayang. Belum. Ya, mudah-mudahan Bentar nanti sebentar lagi dan mudah-mudahan bisa sampai jutaan lah ya. Amin, Insya Allah amin, begitu. Karena amin. itu harus datang di Diskursus Network. Ya, Gitu. bahasnya percaya deh. Justru karena diskursus justru itu membuat kita dapat suatu audiens yang berbeda juga kan? Iya, iya, Jadi iya. kita mau iya. mendapatkan sesuatu yang berbeda lah. Iya, iya. Ya, ini kita kali pertama atau paling nggak di awal-awal lah. Kami yang biasanya serius, hukum, politik, ekonomi gitu, kita bermain ke kampung sebelah, kayak gitu ya. Oh, iya. Biar Iya cair kan? ya, biar cair. Iya, biar cair gitu, ke industri hiburan di tanah air gitu. Saya nggak perlu lah memperkenalkan satu-satu, sudah famous. Tapi Amin. mungkin sekali lagi lah ya, diperkenalkan karakternya di film ini dan apa perannya di film ini. Dimulai dari, saya tahu Denis yang berharap, tapi kayaknya Aldo dulu deh. Nah, iya. Oke, Iya. semuanya kenalin aku Aldo Irawan Putra dan aku berperan sebagai Akbar. Jadi Akbar, oh Pak Riko ya, kan Bapak sutradara saya. Nah Akbar ini mendapatkan filosofi karakter yang dimana dia itu orang yang sangat amat gemar dengan dunia dan dia sebenarnya baik. Oke. Cuman ada setiap orang kan biasanya suka punya tujuannya masing-masing dan punya integritas dalam diri dia juga masing-masing. Jadi Akbar ini orang yang mengajak sosok Farid, which is adalah pemeran utama kita di Yes. film ini, untuk datang ke Jakarta dan menelaah bagaimana kehidupan di Jakarta itu seperti apa dan mempelajari secara langsung. Oke. Gitu. Oke, baik. Thank you perkenalannya. Thank Saya you. mungkin mau ke Mas Riko atau Mas Doni dulu gitu ya. Boleh. Ini mengenai apa sih? Ah iya benar. Oke. Siapa dulu nih? Ya, apa saya aja? Oke, aku dulu ya mungkin ya. Oke. Silakan Mas gitu. Ini Bocoran. tentang apa sih begitu? Dalam Sujudku kok kayaknya filmnya serius amat gitu. Oke, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Doni Syah. Saya di sini dalam film Dalam Sujudku ini saya produsernya.
Lalu mengenai ceritanya ini apa ya? Tentang kisah kehidupan pernikahan lah. Jadi ada ya seperti yang kita tahu perselingkuhan. Nah, sebetulnya sosok Farid ini Jadi gini, apa ya? pemeran utamanya adalah Farid dan siapa? Aisyah. Farid dan Aisyah. Betul. Oh, begitu. diperankan oleh Marcel Darwin, Aisyah diperankan oleh Vanessa Ines. Oh, Oke, lanjut Mas. Nah, mereka ini di satu kampung lah di Jawa Barat. Terus kebetulan Farid ini dapat kesempatan untuk kerja di Jakarta karena tawaran dari temennya Akbar. Nah, di situ ada peristiwa yang tidak mengenakan lah. Maksudnya dengan long distance marriage ya. ya, Oke, karena LDR long ya. distance marriage itu LDM. LDR. LDM, Yes. LDM ya. Nah, bagaimana cara Aisyah untuk menyingkapi peristiwa ini itu perlu ditonton secara Jangan full lah. di ini ya, jangan di spoil dulu. spoil sekarang ini. Sebenarnya sih nggak terlalu spoiler juga sih. Mm-mm. Ceritanya memang kita udah tampilkan bahwa Farid ini tergoda dengan karakter yang bernama Rina yang diperankan oleh Naura Hakim. Oh begini. Halo. Mau diulang nih. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Ya, lanjut. jadi dalam cerita ini ada karakter namanya Rina yang kebetulan adalah rekan kerjanya Aldo dan Farid yang kemudian menjadi faktor godaan si Farid ketika dia merasa sendirian jauh dari istrinya. Dia di mana akhirnya terjadilah sesuatu antara mereka dan terjadilah yang dibilang kehidupan apakah Aisyah ini bisa menerima perselingkuhannya Farid, apakah dia sebagai seorang istri bisa menerima bahwa kehidupan pernikahannya akhirnya diduakan dan ini menjadi suatu dilema dan perjalanan proses pengenalan dan kedewasaan Aisyah dalam imannya untuk menemukan bahwa ada sesuatu yang dinamakan titipan ilahi gitu. Apakah seorang suami itu titipan ilahi, apakah seorang anak itu juga titipan ilahi, atau hidup dan proses hidupnya adalah titipan ilahi. Karena kan kita datang di dunia ini diberikan suatu titipan, diberikan suatu perjalanan oleh Allah yang kadang-kadang membuat kita menjalaninya bertanya-tanya juga gitu kan. Karena kan proses yang Allah berikan kepada kita tuh sikapnya adalah kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita inginkan sendiri untuk diri kita dan apa yang sebenarnya Allah sudah siapkan buat kita. Nah, ini yang kita ingin bawa juga dalam cerita dalam sujudku gitu. Apa yang dia bawa ke dalam sujud itu benar-benar dia pasrahkan Aisyah dan Farid dua-duanya membawa dalam sujud mereka masing-masing dan juga pernikahan mereka. Nah, apakah mereka berhasil melalui cobaan ini? Bagaimana mungkin mereka mencari solusi atas itu? Nah, itu yang juga kita bahas dan bagaimana istilahnya keimanan mereka itu membawa mereka ke dalam proses yang lebih baik gitu. Itu sebenarnya yang kita ingin bawa adalah karena zaman sekarang kita jarang ya melihat film yang benar-benar ngomongin mengenai iman, mengenai proses, mengenai kedewasaan, mengenai growth dalam faith gitu istilahnya. Dan itu yang kita mau bawa, bahwa dalam sujudku ini adalah film yang benar-benar ingin menunjukkan bahwa iman itu penting. Di mana menurut aku ya sekarang ini kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan relationship sama Tuhan. Jadi aku pengen angkat itu aja gitu, bahwa sudah waktunya kadang-kadang kita balik lagi dan nanya gitu. Sebenarnya kita lebih takut jadi sesuatu yang jauh dari Allah, apa kita harusnya lebih takut sama Allah dan apa yang seharusnya jadi jalan kita gitu istilahnya. Udah fix habis ini jadi Pak Ustadz. Saya ke Dennis dulu. Saya mau tanyain banyak hal sih tentang itu gitu ya. Tapi ke Dennis dulu deh. Dennis, ini bintangnya kah? Teman-teman sekalian? Yang bisa mengangkat atau justru menjatuhkan? Dennis, apa perannya di sini? Jadi saya di sini berperan sebagai Ustadz Yusuf. Kalau misalkan tadi Akbar diperankan oleh Aldo itu adalah pihak yang mencoba untuk membisikkan Farid dengan segala kenikmatan dunia dan godaan gitu. Nah, saya ini adalah karakter yang berusaha untuk mengingatkan kembali Farid untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menjaga hati, jaga perilaku dan segala macam gitu. Jadi memang kenapa saya tertarik dengan peran ini karena senang banget gitu. Begitu saya baca tentang karakter Farid di skripnya gitu. Farid ini pada dasarnya berada di tengah-tengah. Dia itu digodain sama Akbar, tapi dia juga diingetin sama Ustadz Yusuf, ya kan? Tapi goda ini dalam konteks yang berbeda ya. Iya ngerti. Iya juga ya, salah ya. Iya. Benar juga.
Jadi Iya. posisinya Dennis berarti banyak Mengimbangi. latar belakangnya itu di bukan di Jakarta ya? Iya. Di mana Di tempatnya? Garut. Di Garut ya. Ah, Ah. nah, Sementara dengan yang dengan si dia di Jakarta. Aldo Akbar ya di Jakarta. Heeh. Oke. Nah, terus saya Tapi kan beda ya sama Apa? karakternya Dennis selama ini dengan film-filmnya sebelumnya begitu ya. Nah, Kita itu tahu aku- kan yang paling bikin namanya fenomenal adalah karakternya menjadi Mamet ya. Iya, Gitu. Tapi Gimana tuh? senang Tapi banget sesudah makanya. itu udah banyak film-film yang lain kan. Iya, ya? banyak variasi dan aku makanya senang banget Mm-mm, ketika mm-mm. ditawarin peran ini sama Mas Riko itu juga Hmm. kaget gitu. Lu Hmm. yakin gue mau dikasih Ustadz Yusuf gitu loh. Ha-ha. Gue duniawi banget loh orangnya. Gitu. Gitu loh. Iya, kenapa pilihannya justru ke Dennis begitu? Kenapa ya? Ha-ha. Nah, atau gini, kalau saya melihat semua seniman itu memang pengen resiko tinggi, Iya. gitu kan, pengen Mm-mm. coba hal-hal yang baru begitu ya. Kalau aku sih pertama aku orang yang sangat percaya karena aku mungkin old school ya. Aku grow up di zaman dimana Bagio tuh main film Sang Guru, dimana Ateng main film Kakek Ateng, dimana aku lihat banyak bahkan Mat Solar pernah main satu FTV dimana dia menjadi seorang pengamen atau apa aku lupa. Tapi aku tuh selalu karakter yang berbeda dalam aku setiap movie ya. aku selalu percaya bahwa seorang komedian itu lebih bisa memahami kesedihan Iya. dibanding aktor yang drama. Ini bukan membandingkan ya, maaf banget. Tapi buat aku melihat kadang-kadang seorang yang bawaannya komedi ataupun gurau Iya. itu biasanya mempunyai bawaan beban yang mereka akhirnya keluarkan Beban lewat hidup. gurau dan tapi itu suatu Komedian proses. itu letak kecerdasannya itu memang Betul. tampaknya lebih tinggi ya. Betul, karena aku selalu percaya bahwa humor itu adalah salah satu pelepasan dari segala sesuatu yang menjadi beban yang positif. Oke. Kan kita bisa memilih untuk jadi pemarah, kita bisa membanting-banting, atau kita bisa tertawa dan menertawakan apa yang sedang kita lalui kan. Iya. Jadi sehingga itu akhirnya menjadi ringan. Oke. Nah, maka itu aku kalau mencari dan waktu aku lihat Dennis juga dari awal kita udah kerja sama satu film sebelum ini. Iya. Dan di situ aku lihat bahwa dia juga versatile dan fleksibel gitu. Dan aku pengen tampilkan Dennis yang belum orang lain lihat, yang saya tahu dia mampu bisa membawakan karakter tersebut. Itu sebagai sutradara ya. Dan saya tuh ingin, dan cerita ini cocok dengan dia karena bawaan dia. Dan saya kan bergaul dengan dia udah cukup lama ya, maksudnya dalam arti yang positif ya bergaul dengan dia. Kenal dia udah cukup lama dan saya tahu bahwa dia punya sisi serius, sisi caring, sisi empati yang kadang-kadang kita nggak lihat gitu. Dia juga dia sangat berjuang untuk hak-hak UMKM tahulah saya perjuangannya dia gitu dan saya tahu dia punya hati untuk itu dan aku cari orang yang punya hati kan. Istilah kalau orang sudah ada hati kepada komunitas seperti UMKM sama aja sebagai seorang ustadz yang juga punya hati kepada komunitasnya yang dia bimbing. Iya, Dennis dan Thank you. Aldo, ya apa ada ini kesulitannya dalam memahami karakternya pada saat mempelajari skripnya atau pada saat ini pengambilan gambar dan lain sebagainya, ceritain dong mungkin Aldo dulu. Ayo. Wah, pengambilan gambar saat Coba ceritakan hari pertama lu syuting. Hari pertama tuh. Ini berapa lama syutingnya, Mas? total 16 hari. 16 hari. 16 hari. Oh ya, 16 itu hari. tergolong cepat ya. Sebenarnya untuk, 16 hari itu layar lebar ya. hari syutingnya. Hari Tapi kalau syutingnya. kita hitung dari break prosesinya sih hampir 24 hari. Oh, oke. Oh, jadi memang cepat ya pace-nya ya. Silakan Tapi kita untuk set up aja untuk coaching, untuk latihan actingnya, untuk dialog itu kita 2 bulan sendiri ya. Iya. Untuk reading malah semua. justru lebih Mungkin lama karena itu, ya. jadi persiapannya memang Iya. matang. Aku percaya produksi itu harus punya pre-production yang kuat. Oke. Jadi kalau pre-production tim kita udah kuat, kita udah mateng, waktu kita syuting bisa lebih cepat karena orang sudah mengenal karakter, mereka udah tahu blocking, tim kamera juga udah tahu kamera yang kita mau ambil. Jadi pre-production itu di mana kita ambil waktu untuk benar-benar Sebenarnya itu kuncinya persiap- ya, untuk Mas mempersiapkan Riko. rencananya. Aldo. Aku untuk jadi Akbar ini lumayan ada struggle-nya sebenarnya Kak Fesi. Karena dari segi karakter Aldo, Aldo di Iya. umur berapa dan Akbar itu adalah sosok orang yang kantoran dan dia umur 34 Digambarkan tahun. beda berapa tahun sama umurnya ini Digambarkan Aldo? 8, 9. Oh ya 8 dan lumayan berbeda 9 ya, tahun. quite different ya. Gennya udah berbeda. Iya, Iya kan? banget. Ah, Jadi ah. untungnya Mungkin ada Aldo milenial sekali ya. yes. Why Milenial kali? akhir. Why Z. kali? Oh Z. Aku Z. itu Z awal. Kamu sih. 2000. Aldo Z. Akbarnya milenial. Millennials. Ah, Jadi iya, untuk iya, cari tahu gimana pembawaan orang-orang milenials pada umumnya dan juga dia sebagai sosok yang kantoran cuman dia bergaul di Jakarta seperti apa. Jadi
lumayan banyak ngobrol juga sama Pak Riko dan juga sama coach yang kita disediakan dari Bang Endra Pacik. Dan itu lumayan struggle karena disitulah karakter yang berbeda banget dari segi oportunis dari seorang Akbar. Terus gimana dia melihat dunia itu seperti apa. Jadi kan lumayan harus kita turn offin dulu nih sosok Aldo, dan juga kita banyak ngobrol. Untungnya juga diarahkan sama Pak Riko kayak gini loh Dok, kalau misalnya pengen jadi Akbar pembawaannya terus kita harus olah vokal lagi, yang dimana kalau misalkan nggak lagi jadi Akbar kita suara agak bisa cempreng nih naik gitu. Terus tiba-tiba pas jadi Akbar pembawaannya kita juga harus lebih serius lagi, harus lebih deep lagi suaranya. Terus ya itu sih pelajaran yang interaksi dengan kayaknya yang paling newbie adalah Aldo ya di sini ya, iya kan? Yes. Berkomunikasi dengan lawan main, beradaptasi itu gimana Dok? Ceritain deh. Itu yang seru. Jadi untungnya ketemu sama Marcel Darwin, terus juga ya Bang Dennis dan lain-lain semuanya itu sangat amat tidak pelit ilmu yang aku senengin. Jadi kita bisa banyak bertanya sekalian ngobrol. Lebih tepatnya karena kita kan tahu ya kalau misalnya kita nggak rajin-rajin nanya bakal sesat di jalan, dan apalagi ini masih newbie, masih belajar. Jadi harus selalu menjadi gelas kosong di setiap project-project yang ada saat kita dapat arahan. Jadi nggak menjadi sosok yang akan sok tahu, takutnya dibilangnya. Jadi nggak ada barrier lah ya. Nggak ada barrier, jadi bener-bener nanya sedetail mungkin. Sampai Pak Riko mungkin ada momentum enak karena Aldo nanya mulu sampai setiap detail di setiap skripnya, setiap titik, setiap koma. Ini pembawaannya gini enak gak Pak? Ini Pak, kalau misalnya kita ubah gini gimana Pak gitu. Untungnya Pak Riko sangat amat terbuka udah banget. Dimaafkan sih ya, udah ditraktir kan. Justru kalau kita lagi acting kayak gitu, pertanyaan itu penting karena kan kita juga mau mereka bebas kan. Yes. Ya, kalau aku percaya sutradara itu bukan yang mengatur secara feeling atau ini. Feeling itu harus ada dalam aktornya sendiri. Kita hanya mengatur plot, kita mengatur cerita, tema, garis merah dari ceritanya. Jadi kita jangan sampai nanti akhirnya terlalu mengatur mereka sehingga mereka kaku, karena yang paling nggak enak dilihat adalah seorang aktor yang confused ataupun bingung gitu. Jadi aku mau mereka tahu banget karakter mereka seperti apa, pendalaman mereka seperti apa yang emosi yang harus mereka keluarkan, kata-kata yang tepat, pengarahannya kemana. Karena setiap karakter kan penting, maka itu kan kita tulis karena setiap karakter dalam film tuh sangat penting. Mau mereka mau punya 1 scene, 2 scene atau apa, pasti dia membawa karakter kita atau perjalanan cerita itu ke salah satu titik yang berbeda gitu. Jadi gunanya Akbar bertanya ke aku tuh ya luar biasa. Dia membawa Farid yang tadinya orang yang sangat soleh, yang pingin banget berjuang untuk istrinya, untuk keluarganya. Akhirnya bisa memikirkan untuk melakukan sesuatu hal yang benar-benar di luar nalar Farid ini sendiri. Berat juga kan karakter Akbar bagi Aldo ini kan ya. Sebenarnya pun juga Akbar adalah teman kecilnya sosok Farid. Cuman dia sudah lebih merantau duluan ke Jakarta dan lebih mengenal lebih dulu gimana skema dan juga skeptisnya orang-orang di Jakarta seperti apa, which is kayak ya udah untungnya Perjaksel Pipelan ini mungkin ada bisa terbawa dari banyaknya referensi kita di dunia maya sekarang juga, jadi bisa jadi sosok untuk jadi kita belajar. Ditambah mungkin kalau lagi lebih struggle lagi di saat waktu momentum syuting kita Day One ya. Baru Day One di set pertama, baru kita doa juga bersama. Itu harus tetap konkret dengan karakter yang kita lagi bawakan. Cuman kan kita nggak pernah ada yang tahu ya masalah dalam kehidupan kita ini ada tiba-tiba suka datang. Curhat aja bro, curhat aja bro. Padahal tadi sesi curhat Day One itu saya pingin Dennis nih yang bicara nih. Dia curhatannya, wah tenang. Itu panjang lagi kalau Pak Ustadz lebih panjang lagi dia. Belum kalau suara-suara ngorok ya kan. Coba Dennis deh cerita Day One-nya apa nih yang berkesan. Nah yang ya gini kan untuk nyambung yang tadi, berperan sebagai ustadz itu menurut saya sesuatu yang sangat-sangat besar tanggung jawabnya. Terlebih adalah dia harus mengimbangi, ini karakter yang harus mengimbangi bisikan-bisikan nakal dari seorang Akbar gitu loh. Bagi kayak si apa ya, kayak malaikat atau kayak bawang merah bawang putih kali ya. Nah ya kayak gitu, benar. Gitu loh. Terus? Nah tetapi untungnya kita praproduksinya dan persiapannya cukup. Kita punya waktu untuk explore, baik untuk karakter diri sendiri maupun juga buat teman-teman pemain yang lain supaya kita bisa satu energi, bisa flow-nya kejaga. Dan disitulah yang menurut saya kayaknya harus lebih banyak dilakukan di film-film lain gitu loh, bahwa praproduksi itu
penting banget gitu. Reading tuh penting banget dan jangan cuma hitungan seminggu doang, tapi harus hitungan bulanan gitu. Nah, jadi ada satu kejadian sebenarnya ketika pada saat di tempat syuting. Ketika saya datang ke setnya itu kebetulan kan pakai ini ya, apa namanya? Daerah perumahan di Garut bener gitu ya. Saya tuh datang turun dari mobil, bawa tumbler, dekil ya kayak gini aja udah jalan. Itu orang-orang penduduk setempat itu nggak ada yang menyapa saya, nggak ada yang nge saya ada di situ. Ya udah biasa aja gitu loh. Saya saya cuma permisi gitu. Ya, gitu aja. Begitu saya masuk ke dalam ruang ganti, saya ganti kostum, ganti dandanan sebagai ustadz, semua langsung beda. Iya. Begitu saya keluar, karena di daerah ya, penghormatannya pada ustadz kan tinggi ya. Tapi nggak cuma itu aja. Begitu seorang aktor memakai kostum dan dandanan sesuai dengan karakternya, dia akan berubah menjadi karakter tersebut. Bahkan pada saat kamera belum record, bahkan pada saat belum take, kita pun sudah membiasakan membawa karakter tersebut ada. Gitu loh. Jadi begitu saya keluar dari ruang ganti, jalan saya sudah berbeda daripada saat saya datang. Menjiwai. Gitu loh. Udah otomatis. Karena memang sudah dibiasakan pada saat praproduksi. Oh, itu tadi poinnya adalah di situ. pemantapan pada saat praproduksi itu. Betul. Jadi cara jalan kita akan menjadi berbeda. Tapi nggak dibuat-buat karena kita sudah menjiwai. Cara jalannya sudah jujur. Untung bukan film horor ya. Kalau film horor nanti dipikir ada sesuatu. Bikin lah. Ya. Saya mau jadi ketua sekte lah atau apa gitu. Iya. Saya ke Mas Doni ya. Mas Doni, ini kan bukan cuman Aldo sama Dennis yang terlibat ya. Ada berbagai latar belakang. Juga latar belakang pemain-pemain sinetron seperti itu yang mungkin belum pernah sama sekali main di film begitu. Treatmentnya beda enggak? Apa kesulitannya? Bagaimana membentuk karakter mereka seperti itu? Oke, sebetulnya kalau semua itu balik lagi ke mereka, karena kita juga ada tuntunan dari skrip kan. Jadi dasarnya kita brief dulu awal. Ini karakter kamu tuh seperti ini, karakter kamu seperti ini. Jadi mereka diberikan keluasan oleh Pak sutradara untuk menjadi karakter mereka sebetulnya, mereka sendiri. Tapi dituntun oleh skripnya. Itu aja sih. Dan kebetulan kita juga hampir 2 bulan ya kita persiapan untuk praproduksinya. Kita tuh mungkin aku tambahkan sedikit bahwa di saat casting ya Don ya, kita juga kan kita kan setelah casting baru kamera tes. Jadi di kamera tes itu juga kita udah brief kepada mereka apa yang kita inginkan mereka lakukan gitu. Jadi ya nggak jauh sebetulnya sih kita memilih mereka pun nggak jauh dari secara look mereka itu sudah cocok dengan 2 bulan pre-production. Kalau untuk dunia industri film di Indonesia itu termasuk quiet long gitu? Mungkin nanya sama pemain ya. Kalau buat aku, kalau dari dulu aku bikin film, memang pre-productionku itu 3 bulan. Pre-production itu harus ada bagian-bagiannya. Pertama kita harus mengulik skrip. Ya keuntungnya kebetulan aku yang bikin skripnya juga sendiri. Jadi aku mengulik, tapi aku mengulik bersama tim. Kemudian kita ada tim Asrada masuk. Dari tim Asrada kita udah mencari dulu nih karakter-karakternya seperti apa. Baru ketemu dengan pemain. Setelah itu baru kita bagi tim. Ada yang jalan reki, ada yang udah gitu coaching. Kebetulan kita dapat Pacik dari Prosa, Project Selasa, yang sebenarnya udah ini 3 kali kita kerja sama-sama mereka. Dan ya mereka nanti dari pemecahan itu karakter, pembedahan karakter, langsung bicara masing-masing sama pemain-pemainnya juga, mengikuti arahan dari aku dan rasa dari apa yang dimiliki oleh pemainnya juga. Kita nggak bisa jauh dari rasa dalam bermain acting itu mengenai rasa. Jadi kalau tidak dirasakan susah buat mereka menghidupi. Makanya itu aku yakin kalau misalnya Dennis bilang dia bisa berjalan beda atau apa itu karena dia punya confidence bahwa dia sudah mengetahui karakter yang dia perankan. Dari pre-production ya. Itu tadi ya. Ya ini Tetseki ya. Iya. Soalnya saya pernah mau nambahin ya. Iya. Saya pernah tuh ngerasain reading cuma 3 hari. Oke. Pernah. Curhat. Saya pernah sehari doang, besok langsung jalan. Oh, tadi doang. Dan tahu apa, Ves? Yang terjadi? Filmnya belum tayang. Kalau
kalau seperti itu, industri film Indonesia jangan harapkan akan bisa bersaing dengan Bollywood, Korea dan lain sebagainya, iya kan? Iya. Ya Aku nggak? koreksi sedikit. Ah. Industri film Indonesia itu udah jauh lebih baik daripada Yes, yang dulu. betul. Dan kita tuh dalam precipice ya, kalau dibilang tuh ujung di mana kita akan breakthrough. Kita boleh aja punya banyak kritik ataupun saran mengenai film-film yang ada, tapi kemajuan secara cerita, secara inovasi yang sudah kita lakukan, film Indonesia tuh udah sangat maju. Secara Jadi teknologi aku juga agak sedikit berat ketika orang bilang kita di bawah Korea. Justru kebalikan, kita sekarang udah jauh lebih bagus dari Korea. Percaya apa tidak? Storytelling kita jauh lebih bagus. Kamera movement kita jauh lebih bagus. Maka itu banyak sutradara Korea dan rumah-rumah produksi Korea sekarang ke Indonesia Belajar. menggunakan tim produksi dari Indonesia. Bagus sekali. Dan ada beberapa film yang malah sudah jadi, yang udah tayang. Iya. Dan mereka tuh sangat apresiasi dengan cara kita. Dan di luar itu juga di Malaysia, mereka percaya kepada DOP Indonesia, mereka percaya dengan sutradara Indonesia, scriptwriter Indonesia. Di Australia aja orang-orang Indonesia tuh banyak mengambil peranan di pemberitaan, di apa namanya, di Di lokasi, industri di industri teknologi, entertainment, gitu bahkan di Hollywood pun udah banyak, cuman banyak Iya. yang tidak kita ketahui aja. Iya, Yang Marvel nggak sih waktu itu? Ya, beberapa animator Marvel Iya, itu iya, juga iya. bahkan adalah dari Indonesia, dari Surabaya, dari Jogja, iya. bahkan mungkin kalau misalnya tahu ada Andi Lumine, adalah salah satu perusahaan animasi yang sangat di Indonesia yang dipercaya untuk melakukan Justice League itu. Jadi ini bukannya promosi mereka, tapi kenyataannya kita tuh punya industri yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kelemahannya menurut saya adalah kita kurang apresiasi antara satu sama lain. Oke. Yang perlu diadakan tuh di Indonesia ini adalah kita tuh harus bisa sama-sama bertemu, berdialog secara bebas, saling mau menerima kritik, saling mau menerima itu tanpa harus merasa dijatuhkan. Karena yang namanya Iya. kritik itu kan adalah kritik. Iya. Kritik kan ada yang positif, ada yang negatif. Sebenarnya Iya. kalau kritik itu membangun, dan aku lihat dulu kita dulu kan banyak film-film yang kita copy dari luar negeri kan. Sekarang coba lihat, the ideas are new gitu. Memang bukan nggak perfect, tidak ada yang sempurna. Bahkan film kita juga tidak sempurna, tapi kita menuju menjadi lebih baik karena kesempurnaan kan tidak ada. Tapi semakin baik, semakin kuat, dan semakin inovatif, semakin beda, semakin kreatif, dan itu yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dan itu harusnya kulturnya kita jaga, dan kita kalau misalnya ini kebun, kita sirami nih kebun kita tuh dengan dukungan dari pemerintah. Ini malah kita bisa masuk ke politik sekarang kan. Dukungan dari pemerintah, dari teman-teman yang istilahnya juga membutuhkan kita untuk bicara mengenai apa yang sedang terjadi. Karena percaya apa tidak, mau kita ngomong politik apa tidak, budaya dan sejarah kami yang akan merekamnya. Kami yang orang-orang film, kami yang memegang cerita, kami yang melihat itu, pasti kami yang akan bercerita. Budaya akan selalu berbicara mengenai apa yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin kata kuncinya gini kali ya Mas Riko, berkesinambungan dan ada dukungan penuh ya, up to down seperti itu. Jadi bukan masalah aktornya, bukan masalah sutradara, produsernya, atau kemudian jalan ceritanya, teknologinya udah amazing banget. Tapi kalau tidak digarap terus-menerus gitu tanpa lelah gitu ya sampai puluhan tahun dan lain sebagainya, ya nggak akan bisa boom seperti itu kan ya. Makanya itu Anda seperti Anda yang membawakan bicara karena bisa menyimpulkan. Tepuk tangan dong buat host kita. Thank you. Oke, ke Mas Doni lagi. Ya. Ini based on true story gitu. True. Coba dielaborasi. Yes. Kita boleh mention nggak sih? Iya, nggak usah nggak apa-apa. Namanya. Bukan. Oh, ceritanya boleh nggak apa-apa? Boleh. Ya, ini berdasarkan benar-benar cerita kisah nyata dari rekan Mas. Dari Riko, rekan Mas kita. Doni. Oh, oke. Ya. yang kebetulan memang bukan di sini sih, Heeh, di luar negeri. oke. Dan Tapi tidak ada bukunya ya, tidak based on book ini ya? tidak, Bukan mereka cerita aja ke kita ya Iya. waktu itu ya. Waktu kita lagi makan siang, udah gitu Di- tiba-tiba mereka cerita gitu Iya. dan wow, kok Jadi- bisa ada istri yang seridoh ini gitu dengan pilihan suaminya gitu. Iya. Terus, Walaupun ada beberapa ya dari segi Kreatif. kreatifnya ditambahkan di situ. Iya. Itu aja sih. Oh, iya. Dan endingnya cerita true story itu sama dengan yang teman-teman buat. Kalau Atau- ending No kita comment. ada sedikit adaptasi kreatif ya. Kreatif dari kita Creative sendiri sih. adaptation. Ada adaptasi dari kita Oke. ya. Mas Doni dan Mas Riko, ketika tadi Mas Riko tadi menyampaikan ini karena nggak banyak film yang seperti ini, tapi saya kok punya pendapat yang lain, gitu ya. Banyak film-film yang mengangkat soal kisah keretakan rumah tangga, lalu kemudian dibawa ke pendekatan ilahi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ini hanya riding the waves atau punya tujuan mulia yang lain? Gimana tuh?
Suka deh oper-operan gini. Iya. Enggak. Jangan dioper ke Aldo sama Dede. Mungkin kalau mengenai Oh, cerita, jawaban mungkin kalau mengenai Iya, iya, cerita betul, banyak betul. yang Hmm. serupa ya, tapi kita harus klaim bahwa kita ini berbeda. Hmm. Itu aja. Dan itu boleh disaksikan nanti. Di Kita tanggal 16. bikin ya tanggal 16 April Ah, ah. 2026. Itu Mas aja sih. Riko. Aku Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, riding the waves itu nggak apa-apa loh. aku Based nggak ada on masalah algoritma dengan dia. juga nggak Oh ada iya iya. masalah. Ada riding the wave-nya karena kita memang membuat film ini untuk memang kalangan C dan D. Karena memang kita lihat mereka yang bisa menerima entertainment seperti ini, dan khususnya kita ingin bercerita mengenai keimanan. Kalau aku sendiri punya misi yang berbeda karena aku sendiri waktu nulis cerita ini aku nggak nyangka aku bisa tulis seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun ketika aku nonton aku bilang kok bisa ya gue bikin dialog kayak gitu ya. Ada hal-hal yang sampai sekarang pun dan kejadian kita syuting tuh ada tangan yang bergerak menjaga kita, membimbing kita gitu. Jadi tiba-tiba mau gerimis, tiba-tiba nggak jadi ya berapa kali ya. Dan Padahal nggak ada intervensi apa-apa. nggak ada intervensi apa-apa. Oke. Kita agak takjub juga gitu bahwa bahkan sampai sekarang misalnya hari ini ya alhamdulillah gitu kita dapat 100 layar dari XX1 itu suatu yang mengejutkan gitu karena terus terang mendapatkan 100 layar saat ini tuh bukan sesuatu ini. Jadi pasti juga dari XX1 percaya bahwa film ini punya possibility value. gitu. Dan aku sendiri ya ini again ini menurut keyakinan saya kalau kata Panji. Ada mens reanya nggak? Ada mens rea, niat jahat selalu ada, mengisengin orang sih ada, apalagi mereka. Tapi yang paling penting adalah gini, saya ingin mengembalikan rasa keimanan itu, bahwa kalau kita berdiri di atas iman dan kita sujud kepada Allah di saat kita harus menerima segala beban yang ada, karena hidup ini tidak pernah lurus dan lempeng dan gampang. Kadang-kadang kita dihadapi dengan persoalan, cobaan, bahkan tekanan. Tapi kadang-kadang kita menyalahkan kan. Oh kenapa sih kok aku dibeginikan? Kenapa sih? Ya Allah kenapa aku yang harus begini gitu. Padahal kenyataannya untuk seseorang berkembang sebagai karakter yang lebih luas, untuk lebih dewasa, untuk lebih bijak, untuk ya istilahnya mereka menjadi orang yang lebih lah. Lebih dalam pengertiannya kepada apa yang Allah sudah siapkan di depan buat mereka gitu. Itu butuh tantangan. Tidak ada yang akan bisa growing di atas comfort zone. Justru di tempat yang mana kita tidak mendapatkan comfort zone itu, kita bisa menjadi orang yang lebih, dan Allah berikan kita kekuatan yang lebih di saat itu. Dan di dalam sujud disitulah ada kekuatan, disitulah iman kita dipertaruhkan, disitulah harapan kita letakkan, disitulah tangis kita rasakan gitu, dan kita resapi, dan di situ kita tahu Allah mendengarkan. Tapi apakah jawaban Allah itu selalu seperti yang kita inginkan? Kan tidak, karena Allah tahu yang terbaik buat kita, bukan diri kita yang tahu, tapi Allah tahu yang terbaik buat kita. Cuman masalahnya kadang-kadang kita selalu takut untuk mengikuti apa yang Allah telah sediakan, sehingga kita kadang-kadang mengambil jalan-jalan shortcut untuk bisa mendapatkan solusi tersebut. Padahal kalau kita sabar bahkan setengah jam atau 5 menit atau 30 detik, terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan ini aku ngalamin sendiri gitu. Aku udah ngalamin banyak hal di mana aku harus bisa melepaskan semua itu, dan kadang-kadang ketakutan itu banyak menekan. Bahkan kadang-kadang nggak ada jawaban gitu. Tapi aku percaya dan aku harus bertahan bahwa apa yang sudah telah kita lakukan, bahkan dalam film ini gitu, untuk aku nih hari ini adalah suatu kemenangan bahwa aku bisa dapat itu, bahwa imanku bisa membuktikan bahwa kita bisa dapat 100 layar. Gitu. Okay. Walaupun orang mau ngomong gimana, aku bilang aku yakin bisa segini. Aku yakin bisa jadi. Karena aku yakin layar. Dan nanti targetnya berapa banyak nih penontonnya? Ya, kita berharap sebanyak-banyaknya. Dan mungkin satu tambahan ya. Ini mestinya biasanya Ines nih yang ngomong nih. Kita ini bukan tontonan. Bukan apa? Bukan tontonan. Bukan hanya tontonan, tapi tuntunan. Wow, iya, mantap. Itu biasanya ini. Bagaimana Pak Ustadz? Idem aja mas saya. Tapi kita juga bukan membuat film yang terlalu mengajarkan ya. Oh gini enggak. Ini film yang bisa dinikmati, yang benar bisa kita duduk dan menyerap. Tapi yang pasti dari orang-orang yang sudah menonton, mereka mendapatkan suatu pencerahan dan kekuatan. Benar nggak Pak Ustadz? Plus, ya itu benar. Plus. Ketika kami sempat memutarkan film ini di Jogja untuk special screening gitu, yang nonton
naik turun kayak roller coaster. Oh, oke, di dalam. Di dalam. Gitu, ada tangis. Iya. Ya, ada yang gitu. Ya, itu berarti kompleksitas baik dari sisi pemain, pengambilan gambar dan lain sebagainya. Memang ya kalau kita nggak boleh bilang sempurna berarti almost perfect. Kalau nggak Iya. gitu, yang lainnya ya diem aja. Gitu Betul. kan. Makanya kita bersyukur bahwa selain ini membuat berpikir dan merasa, ini juga memancing emosi. Oh iya. Tapi kan iya. itu yang membuat seseorang penonton itu bisa masuk ke dalam cerita. Why Jogja? Gitu. Kenapa Jogja yang menjadi yang pertama? Waktu itu jadi Jogja kenapa? Karena kita punya teman di Jogja. Kita pengen namanya ya. Sesimpel itu ya. Iya. Brian, hai. Hai Raminten. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi Oke, memang oke. ini Saya sebuah pikir ada filosofinya kenapa Jogja ya. Iya. Nah, kebetulan Oke. aku juga budeko orang Jogja. Mm-mm. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada ketentuan. Iya. Jangan bedain. Film jujur kita nggak ada rencana ke Jogja. Ini banget aku bilang ada hal-hal yang kita tidak pikirkan tapi tiba-tiba Betul, terjadi. Awalnya kita cuma mau screening di Jakarta dan di Bandung. Tiba-tiba teman kami ini, kenapa nggak ke Jogja? Oke lah, let's go to Jogja gitu. Ya udah, karena dia kebetulan temannya Dennis juga, udah gitu kenalan, akhirnya kita jadi ini, akhirnya jadilah nonton di Jogja dan timbullah akhirnya kita sempat trending nomor 1 di Twitter saat itu. Iya, waktu itu gitu. Kita selama di pagi hari itu selama 8 jam kita trending nomor 1. Di hari itu kita trending nomor 3 totalnya sih. Oh iya. Jadi ya itu dia aku bilang ada sesuatu yang kadang-kadang mengarahkan kita untuk mengarah Iya. kemana gitu. Jadi memang reaksi penonton terhadap cerita kita itu juga bikin kita juga seneng juga gitu loh. Ada hal-hal yang ternyata mereka pelajari, tapi juga ada hal-hal yang bikin mereka sebel. Dan hidup kan begitu. Iya. Kalau nggak kita ambil hikmahnya, ya kita ambil sebelnya aja Iya. gitu. Ada pre-production, production, dan post-production. Biasanya di post juga sama seperti yang sekarang dilakukan oleh teman-teman sekalian ya ke Diskursus Network gitu ya. Promo film begitu ya. Iya. Apa yang Dennis dan Aldo lakukan untuk mempromot film ini? Lo dulu dong. Aldo yang Ini pasti biasanya mikir dulu nih. Iya. Iya loh. Ini cara-cara orang untuk kalau Idem gitu aja gue ntar. kalau misalkan sosmed pasti kan kita semua akan melakukan Iya, itu iya, ya untuk iya. mempromosikan. Cuman kalau Aldo sendiri itu pakai teknik ear to ear. Jadi kita banyakin ngobrol dan sama banyakin ketemu orang. Misalkan sekarang lagi zaman misalkan pedal Iya, or apa iya, di klub kita ketemu relasi baru, kita ketemu nonton yuk teman-teman gitu baru. ya. Jangan Habis itu lupa kita ya. bisa ngobrolin kayak Iya. lu kerja apa sih? Misalkan ada pertanyaan itu kan, lu kerja apa? Kita bisa bilang kayak ini lagi dikit lagi ada mau tayang nih, kebetulan alhamdulillah ada kesempatan bisa main film jadi aktor nih gitu ceritanya. Terus habis dari situ bisa jadi ear to ear, ngomong ke teman, ada ajakan untuk kayak nanti setelah tanggal 16 di tanggal 16 dan setelahnya kita akan ada nobar atau apa. Jadi itu yang pasti sih Jadi sama dari teman ke teman, dari komunitas ke Yes. komunitas ya. Itu Apalagi biasanya keluarga. lebih efektif, lebih murah juga gitu Yes. kan. Karena teknik apalagi pakai teknik seorang ibu ya, karena khusus iya, seorang iya, ibuku yang kebetulan dia Betawi dan Tebet dan Arab, jadi lumayan agak ear to ear-nya lumayan Komplit ya, kencang. komplit, iya, Komplit. iya, Jadi kayak iya, misalkan iya. tiba-tiba ada Udah komunitas Tebet nanti udah sampai Condet aja gitu Iya. ya. Kerukut juga Nurul gitu ya. Mustafa sini Iya, sama jangan Nurul Mustafa sampai di mana kan? Surabaya, Pekalongan, ada Ampel Amin, semuanya udah amin, lah ya. Udah amin, beres amin. lah itu ya, nggak usah keluarin duit sedikit pun. Iya. Buat promo. Karena itu saya pilih Aldo. Karena menurut Dan- aku ear to ear iya. tuh lebih efektif karena lebih Iya. ada interaksi dan I see. kayak ada trust di Iya. situ. Ada Semua rasa. cast pasti punya ini sendiri ya, Iya. punya cara sendiri untuk mempromosikan ya. Denis? Yang penting sentuhan personal. Yang penting tuh sentuhan personal. Ketika kita bikin acara misalkan ya nonton bareng, saya tidak akan pernah lupa atau ya kami semua di sini tidak akan pernah lupa untuk mengatakan terima kasih sudah meluangkan waktu. Yes. Oke. Karena setiap penonton yang datang untuk menonton film kami itu artinya mereka punya trust. Ya, mereka mau keluar dari rumah mereka mau macet-macetan, mereka mau ngantri untuk beli tiket bioskop untuk ketemu cerita kami. Jadi kita pengen ngucapin terima kasih gitu loh. Banget. Dan kita pengen banget kalau misalkan ada teman-teman yang sudah nonton gitu ya, komen aja di sosmed kita. Gue udah nonton nih gitu. Pasti ntar aku balas deh. Gitu ya. Kami balas lah, pasti kami balas. Pasti gitu kami loh. balas. Kita Pasti kami kita, balas. kita sangat ingin berkomunitas dengan penonton film yang lain karena kita juga harus Iya. belajar dari mereka juga kan. Betul gitu loh. Kita nggak mau cuma sekedar posting terus selesai, posting selesai. Nggak, no. Iya. Film itu adalah sesuatu cerita yang juga melibatkan transfer emosi antara kami sebagai pencerita dengan para penonton. Aku pengen relationship itu ada. Gitu. Iya. Jadi jangan dibuat-buat seperti itu ya, Yes. atau interaksi satu pihak aja gitu ya. Benar.
gitu. Di luar itu, film ini juga ada lucu-lucunya. Dari tadi kita agak serius banget soalnya. Soalnya kita juga ada Ryuka Bunga, Ya. ada Cikawa Ode, Cikawa Ode. ada Momo Moriska, Betul. yang kebetulan mereka menjadi the heart of the funnies ya kan. Iya. Kelucuan-kelucuan yang mereka buat, apalagi dengan dirimu kan. Iya. Sosok Ryuka dan dirimu yang selalu clashing gitu Iya, kan. kalau clashing. Udah gitu asmara antara Ustadz dan Ustazah yang kebetulan suami istri. Iya. Yaitu gitu. dirimu dan Dominic Sanda. Betul. Gitu. iya, Jadi iya, banyak iya. sih yang ada kelucuan, ada kehangatan. Pastinya kita mau bikin ini satu paket yang dimana kita nonton Mm-mm. ketawa, nangis, pulang happy gitu. Ya, Iya. endingnya itu yang penting ya. Iya. Mas Riko tadi sempat bicara soal pengambilan gambar dan lain sebagainya, perbedaan teknik atau konsep antara di Cianjur ya? Garut. Garut dengan di Jakarta, bisa diulangi lagi nggak? Oke, jadi memang sengaja supaya kita memperlihatkan bagaimana kontras apa yang dialami oleh seorang Farid dalam perjalanannya dia, yaitu kalau kita di Garut kan kita melihat bahwa warnanya kita naikkan dan kalau dilihat sekarang di TV kan lebih soft, lihat kan warna-warnanya keluar pastelnya gitu. Tuh ada Dennis tuh barusan. Nah, sedangkan waktu di Jakarta, kan lebih kontras, lebih warnanya lebih merah, lebih dark gitu dibanding itu karena dan angle-angle-nya juga lebih sempit dibanding yang kita ambil waktu di Garut. Supaya lebih terlihat perbedaan nuansa bahwa di Garut tuh memang ini rumahnya Farid, di mana kehangatan Aisyah itu ada, dan Aisyah sebagai istrinya tuh memberikan dia rumah yang memang hangat, indah, dan ya tidak tergantikan. Jadi pilihannya tuh selalu memang lebih enak di Garut, tapi karena dia lagi tergoda ya dia lebih memilih untuk ada di Jakarta saat itu. Tapi apakah pilihan itu memang karena tergoda oleh sosok Akbar atau memang keadaan yang membuat dia seperti itu? Karena kan kita pingin tahu juga gitu, apakah karena kesendiriannya dia akhirnya dia tergoda atau akhirnya ke bawah apa. Itu semuanya bisa ditonton di dalam Sujudku nanti. Mas Doni, untuk post productionnya terkait dengan itu tadi, filming dan lain sebagainya gitu, ada nggak sih kalau di Indonesia ini menaikkan, gimana caranya menaikkan tayangan kualitasnya, jadi akhirnya penggarapannya itu di post production begitu, di luar dari promosi gitu? Misalnya menaikkan apanya gitu nanti kualitas dari gambarnya dan lain sebagainya, dilakukan nggak sih? Dihaluskan gitu? Kalau di post produksi ada, itu ada proses kayak offline online dan grading segala macam itu ada pastinya. Tapi kan balik lagi kalau misalnya endingnya itu ya harus yang terbaik, itu aja sih. Untuk diputar di bioskop ya pastinya harus yang terbaik. Ya, post production itu kan melingkupi juga sound. Kalau kita di sini kita udah siapkan untuk stereo 5.1, 7.1 udah siap. Jadi memang itu bagian dari produksi itu sendiri, bahwa pasti ada post production itu dibagi dua, offline sama online. Offline itu membuat struktur ceritanya, kemudian ketika kita udah pick lock, kita ke online, di mana itu kita akan bereskan warnanya, kita naikin warnanya supaya lebih bagus, tone down yang kayak mungkin backlight atau apa kita tone down juga, tapi at the same time kita juga naikkan beberapa hal yang memang udah indah, kita bikin lebih indah, warnanya lebih bright. Apa yang kita harus kurangi, kita kurangi saturasinya. Terus baru kita masuk ke dalam proses efek, kayak kita kan ada efek-efek khusus, misalnya kayak ketika lagi pegang handphone ada dia lagi bicara dengan siapa, keluar itu kan masuk ke efek. Grafis, baru kita nanti endingnya baru kita sound. Sound juga kita juga ada Foley, kita kebetulan kerjasama dengan Iconic dan Iconic yang mengatur sound dari film ini sehingga teratur. Belum juga musiknya gitu, khususnya musik kita mulai, mungkin kalau aku bilang ini aku lupa ngomong bahwa musik dari film ini tuh sebenarnya adalah udah dari awal juga diciptakan oleh Yusuf Al-Aswad atau yang dikenal dengan Mamu Black Sweet, dan dia bikin lagu yang judulnya Titipan Ilahi, dan itu memang ditulis berdasarkan dari cerita film ini. Dan waktu kita mencari vokalisnya, kita bikin kontes di mana kita open dulu secara online, dan kita mendapatkan lebih dari 1.000 waktu itu pendaftar, dan dari 1.000 itu akhirnya kita bikin kota-kota di mana kita bisa adakan online-nya. Jadi waktu itu kita di Jogja, balik lagi ke Jogja ya. Jogja, udah gitu di Bandung di Cimahi, kebetulan di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Unjani di Cimahi, di Tangerang, terus Jakarta, dan di Tangerang, Bekasi, Jakarta dan Depok. Nah akhirnya kita buat di Kemang, dan di situ kita pilih dari 1.000 itu kita menjadi 100 kita menjadi 20, dari 20 akhirnya kita mendapatkan satu pemenang yaitu Evelyn Wijaya yang kemudian kami pilih jadi penyanyi dalam soundtracknya. Jadi salah satu
misi dari MP69 adalah juga mencari bakat-bakat baru. Oh. Jadi di film kita pun ada indie, ada beberapa salsa bila yang juga mereka baru pertama kali main film. Ada Safa juga yang baru pertama kali main film dan kita tetap mencari bakat-bakat baru. Kita juga mencari bakat penyanyi baru di mana kita bisa kembangkan bersama, memberikan kesempatan buat mereka untuk juga glow gitu. Ini salah satunya juga yang main dari anak kecilnya itu si Kalea ya. Berdua Lea, ini Lea. sama-sama baru. Kalau Darren udah sering di iklan. Kalau Lea tuh kayak masih baru. Gitu. Tapi ada kisah unik tentang Safa loh, karena kebetulan aku kenal Safa as Safa ini personal. yang baru pertama kali main ini. Yes. Oke. Jadi Safa itu proses castingnya setahu aku tuh kenal sama sosok Kak Safa ini. Nah, Kak Safa itu tuh adalah road manager dari beberapa banyak aktor juga di luar sana. Cuman saat dia menemani casting, ternyata dia yang lebih cocok dan menarik perhatian sosok Pariko untuk dia jadi cast. Iya. Nggak ada yang pernah tahu rezeki orang akan datang dari mana. Banyak kan pula. cerita seperti itu ya. Iya. Nganterin adiknya ternyata yang dipilih kakaknya Iya. gitu kan. Talentnya ternyata dapat manajer. Gitu. Ini kayaknya nggak banyak sih. Seperti itu. Seperti itu yang ketip siapa ya? Oke. Gitu. Iya. Ada rencana promosi di luar Indonesia. Misalnya kan kalau dari temanya dan lain sebagainya itu dekat bagus sama nih. Malaysia atau Brunei. Kita seperti lagi dalam diskusi untuk pemasukan film ini ke Malaysia. Kita berharap ya, mohon doanya juga untuk itu. Amin, Kita insyaallah. juga lagi berbicara dengan beberapa, kebetulan kita dibantu oleh PFN juga untuk distribusi. Jadi di sini peran PFN adalah sebagai distributor, bukan sebagai lebih dari itu. Karena kita jelaskan biar clear gitu. Kebetulan PFN juga sekarang membuka kesempatan misalnya untuk mereka yang ingin mendistribusikan film mereka ke luar negeri, ke 21 atau apa tuh bisa melalui PFN juga. Nah, tapi untuk kita bekerja sama dengan mereka dan mereka sempat waktu itu membawa kita ke ini ya, Red Sea Film Red Festival. Sea, ya, Cuman di- memang waktunya terlalu mepet. Red Sea, Betul. maksudnya Middle East berarti. Red Iya. Sea ya. Karena Middle tadi East. saya ingin bertanya, ini apa ada tema film seperti ini itu masuk nggak dari dalam kategori Cannes gitu-gitu, nggak ya kali ya? Oh, Tapi you yang never Red know. Sea ya, Itu we the never thing. know. We never know. Karena gini, We'll never know. lucunya Iya, adalah iya. kategori mereka tuh tidak dari film seberapa simple atau tidak, tapi bagaimana film itu terasa. Itu dia perbedaan kita kan. Kalau kita kan masih menjudge film dari angka. Kalau di luar sana tuh mereka udah mulai ngejudge film dari rasa. Tapi aku yakin kita udah mulai menuju ke sana sih sekarang ini. Karena penonton kita tuh udah sangat educated sekarang. Jadi penonton film kita tuh udah sangat dewasa, lebih cerdas gitu. Karena mereka juga udah mengalami kan perubahan-perubahan film. Mereka juga nonton, apalagi dengan adanya Netflix, OTT yang ada, mereka juga belajar dari sana. Jadi mereka compare gitu film kita sama itu. Jadi kita juga punya tantangan sekarang untuk masuk ke level itu. Gitu. Dan semua film itu punya kesempatan untuk tampil di festival manapun. Yang pasti pemilihannya adalah dari rasa, bagaimana hasil akhirnya, dan apakah message yang dipersembahkan dalam film itu kena. Oke, Mas Doni? Ya. Ke OTT? Ke OTT kita juga sedang proses. Iya. Lagi Tapi proses. biasanya OTT itu ya sesudah selesai di Bioskop. bioskop. Bioskop, ya. betul. Lebarnya. Ada, tapi- juga yang sudah approach kita sebelum kita ke bioskop sih. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara mereka. Mungkin mereka suka dengan ceritanya, mereka suka dengan apa yang kita persembahkan gitu. Jadi kadang-kadang mereka approach kita juga. Tapi at the same time memang finalnya sih dari bioskop sih. Oke. Berdasarkan bioskop ya, Iya. biasanya ya. Iya. OTT juga. Iya, Mas Riko, Mas Doni, kalau saya ya, saya kan latar belakangnya hukum ya. Saya itu Aduh, jangan dihukum. Enggak. Saya tuh lagi ingin juga, saya punya misi sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu agar film ini bisa dijadikan bisa bankable. Begitu. Karena saya melihat ada beberapa ya teman yang akhirnya punya ide yang cemerlang seperti itu ya, punya kreativitas yang amazing begitu, akhirnya mandek seperti itu aja. Bikin film akhirnya sekenanya aja dan kemudian tergerus oleh cerita-cerita yang biasa tapi fundingnya luar biasa. Padahal di dunia ini ada yang namanya bank, ada yang namanya direct investment dan berbagai macam cara yang lainnya. Betul. Saya ingin minta pandangan semuanya deh. Dari Mas Doni dulu. Boleh. Dari sisi director and producer, sutradara, dan saya juga ingin minta pandangan dari pemain. Mas Doni dulu tapi. Oke.
Sebetulnya kalau pemilihan cerita itu bisa dari mana aja ya. Ha, ha. Mengenai hukum apapun itu kan bisa dijadikan cerita sebetulnya. Dan kalau memang mau serius ya juga bisa bisa di-deliver sama kita gitu kan. Jadi intinya gini, bagaimana cara kita untuk menggodok cerita tersebut untuk diterima oleh masyarakat, itu aja sih. Tapi kan belum bankable ya, belum bank friendly ya, belum investment friendly gitu. Iya, ayo silakan. I think Gitu. Dennis, kayaknya Dennis punya Dan punya jangan opini. ditutup-tutupi. Siapa tahu ini ya, DN ini bisa menjadi media Betul, agar, setuju. iya kan, para kreditur atau investor itu lebih open mind gitu lah. Dennis dulu. Iya. Dennis dulu kayaknya abis itu Aldo baru kemudian silakan. Silakan. Soalnya gini, kebetulan salah satu pekerjaan saya itu adalah menghubungkan para calon-calon investor ke production house, gitu loh. Dan itu Dennis masih merasa kesulitan. Sebenarnya nggak juga, asalkan ada beberapa kunci ini, sebagian kuncinya adalah satu, setiap film atau project film itu harus punya bisnis model yang jelas dan bisa berpikir skenario-skenario seperti kalau what if-nya ya. Kalau misalkan di bioskop pendapatan tiketnya tidak mencukupi, recoupnya dari mana? Terus exit strateginya mau di mana? Jual kemana? Sebuah film yang baik itu di decknya sudah dijelaskan kalau dia punya multiple revenue stream. Itu dulu, satu itu. Kedua, salah satu tanda di mana mungkin ya PH itu menarik untuk diinvest filmnya adalah si PH itu sudah invest paling tidak 25 atau 30% untuk film tersebut. Jadi nggak dari nol banget. Oke, iya. Mana ada pembiayaan yang mau 100% kan? Betul. Ya, Dan ketiga, ketika sudah invest ya, ketika para pihak sudah invest, para pihak tersebut juga dikabarkan atau dikasih tahu tentang bagaimana RAB-nya. Jadi mesti transparan. Harus transparan. Karena sebuah project film yang baik tidak menganggap investor sebagai marketnya. Audience is the market. Investor adalah partner. Makanya dia harus tahu RAB. Tapi memang keputusan untuk kreatif dan segala macamnya itu murni milik PH. Gitu sih. Iya. Jadi, tapi kalau kemudian memang keberpihakan itu ke industri kreatif, sepertinya lembaga pembiayaan whatever it is ya, termasuk juga perbankan harusnya welcome ya. Betul. Gitu ya. Harusnya. Bahkan kita sudah punya peraturannya waktu itu kan bahwa intellectual property itu bisa dijadikan jaminan, betul. Tapi masih banyak yang takut gitu ya. Banyak lagi, kayaknya semuanya masih belum bisa. Iya. Lucunya justru industri perfilman dan perbankan di negara tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura malah understanding regarding that gitu. Mereka terlalu lebih open kepada itu dibanding negara kita sendiri. Ya itu benar. Itu benar. Dan kita tuh terus terang di tempat yang justru jauh lebih kreatif dan jauh lebih inovatif dari mereka, kita justru dianaktirikan secara itu ya. Kayaknya karena kita paling susah kan mendapatkan investment dari bank. Mau dibilang terbuka pun pasti akan banyak pasal-pasal alasan di mana akhirnya itu. Jadi kita kadang-kadang malah ke venture capitalist atau apa, itu pun juga biasanya mereka juga mempunyai harusnya pertimbangan rigid gitu, ya rulesnya ya. Ya agak sedikit rigid sih. Karena terus terang kalau kita simple aja. Kenapa seseorang memilih untuk syuting di Thailand atau di Kamboja? Karena mereka memberikan insentif 30% atau 40% dari biaya film tersebut itu dikembalikan gitu istilahnya. Mereka akan mengembalikan dana tersebut karena mereka syuting di misalnya di Kamboja, di negara mereka. Di Australia mereka punya insentif program yang 30%. Di Amerika atau di LA untuk saingan dengan Kanada, mereka akhirnya bikin untuk insentif itu ada 50% gitu. Bahkan di Malaysia mereka bisa memberikan insentif 30-40% buat sebuah film gitu. Itu berarti ini udah disuarakan belum oleh kayaknya beberapa orang yang udah berapa sudah tahun ya. Bahkan kalau kita pergi ke Jogja Film Market ya, JAF ya. Itu kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dari Korea pun ada, ini ada. Cuman masalahnya adalah industri kita ini sebenarnya industri yang sangat potensial.
Kalau kita ngomong secara perbalikan dananya itu lebih cepat. Kalau kita ngomong TV, orang bikin sinetron mungkin setahun kemudian baru bisa melihat uangnya ya. Tapi kalau misalnya di film, setelah kita tayang biasanya dari 21 sendiri very fair gitu. Mereka bisa memberikan dana itu dilepaskan dalam waktu 30 sampai 40 hari, bahkan bisa lebih cepat gitu. Jadi secara perputaran malahan lebih cepat gitu secara ini ya. Teman, masalahnya karena kita tidak dibantu dengan insentif atau program dari pemerintah yang kuat. Sorry to say, 50 juta tidak cukup untuk membuat film, maaf ya, gue harus ngomong. Iya, kasih insentif segitu doang sih. Kita gak mungkin lah, kita insentif kita 50 juta. Maksudnya kita aja kemarin aja cuma gara-gara 30 juta aja orang ditahan penjara gitu kan. Padahal, ini sorry nih akhirnya karena hukum dan politik juga kan. Iya. Sekarang seorang editor gitu, kita tahu editing itu sesuatu yang sangat penting dalam sebuah akhir sebuah acara. Company, dan saya lihat gitu, company profile dibuat 30 juta, satu desa 30 juta itu murahnya minta ampun. Itu saya nggak tahu mereka tuh kerjanya kayak gimana, tapi saya tahu banget itu murah. Dan kita tidak bisa bilang bahwa kan kita udah sepakat dananya segitu ya. Kalau misalnya mereka memang keluarnya tidak segitu, yang namanya produksi itu pasti ada yang namanya crop subsidize, subsidi silang. Misalnya kita harus logistik di kampung ini ternyata lebih, ya udah kita ambil dana yang dari mungkin yang kita keluarkan buat drone, kita masukkan ke situ dulu. Yang penting kan dananya tetap akhirnya adalah segitu. Itu namanya industri kreatif. Industri kreatif tidak bisa dihitung hanya dari satu pasang gitu. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, 8 kali 8. Nggak bisa saya beli satu editing pakai CapCut harganya 500.000, nggak bisa kayak gitu. Yang dibayar kan juga skill orang ini sebagai editor, rasanya, kedewasaan dia memilih warna. Ini penting sekali gitu. Tapi kalau kita secara gampang editing tuh simple, bikin musik tuh simple. Kadang-kadang ya kita pernah lihat lah, ada satu film yang tahun kemarin keluar yang mengambil animasi tanpa ini, yang secara ini gitu. Aku nggak mau ngomong filmnya apa, tapi pasti udah pada tahu. Menurut keyakinan saya, yang tanpa mencela, intinya adalah cobalah mengerti dunia film itu seperti apa. Saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kementerian, di daerah pemerintahan. Cobalah kadang-kadang datang ke tempat syuting, datanglah ke podcast, datanglah ke tempat di mana wartawan-wartawan lagi berkunjung, apalagi di daerah-daerah gempa ataupun apa. Coba lihat tantangan yang mereka hadapi. Coba lihat equipment yang harus mereka handle. Mereka ini pahlawan-pahlawan juga loh. Mereka tuh juga ini. Jadi saya bicara bukan hanya karena buat saya, seorang yang membuat dokumentasi daerah mengenai perkampungan adalah heroes. Kenapa dia hero? Karena dia pahlawan yang mengangkat kultural, yang mengangkat daerah, mengangkat itu. Dan dengan dana segitu yang saya tahu, saya juga produser sama Dodi gitu. Kita bikin company profile tuh banyak. Kita dikasih lihat dana hitungan breakdown kayak gitu. Kita tahu yang dia buat itu sangat murah. Dan 30 juta untuk bikin satu profile buat satu village, buat satu perkampungan atau satu kelurahan atau apa, itu sangatlah murah. Dan cobalah jangan terlalu gampang menyalahkan orang lain, udah gitu menuduh yang ini. Kenali dulu. Maaf ya. Maaf loh, saya agak sedikit ini gitu. Karena saya juga editor. Tapi dicari kan. Respon ini ada cari bukan? Maaf loh. Dan ada kita klip sendiri. Jadi saya cuma memohon gitu, kalau memang ada teman-teman atau apa, bantulah kami untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang mau bekerja sama, yang mengerti hukum dan juga hak-hak dan tanggung jawab dari setiap pihak. Karena kita juga tahu kok tanggung jawab kita. Seperti yang tadi Dennis bilang, kita juga berusaha untuk memastikan bahwa kita tuh tahu kita harus mengembalikan modal. Kita juga bukan orang ini. Karena banyak pembuat film itu tuh mereka tahu bahwa kita mau bikin film kedua dan ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ratusan. Dan kita tahu untuk mendapatkan dan melakukan itu kita harus mendapat kepercayaan dari investor, pemegang modal, bank dan apa. Tapi kalau tidak diberikan kepercayaan dan kesempatan dan dibantu oleh ahli-ahli hukum yang mengerti bagian-bagiannya, ahli-ahli finance yang mengerti bagian-bagiannya, ahli-ahli khusus lah yang bisa mendukung kita mendapatkan lokasi ataupun daerah yang dimana kita bisa sama-sama mengangkat kreatif ekonomi daerah tersebut gitu. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa bergerak karena kita butuh, itu yang saya bilang, kita tuh harus bersatu dalam perbedaan. Of course harus mengenal. Memang yang namanya orang film atau orang seniman pasti akan agak sedikit meledak-ledak karena kita punya pembawaan emosi yang begitulah dan agak terbuka dan agak apa adanya. Tapi bukan berarti kita juga tidak seperti Giring. Lihat aja Giring.
Ketika dia menjadi penyanyi rock and roll, Ivan Seventeen jadi penyanyi rock and roll. Tapi ketika dia berdinas dan ketika mereka bertugas, wow udah seragam jelas dan apa. Nah kami berharap. Jadi memang lingkungannya ini, environmentnya masih belum friendly ya, begitu ya. Mungkin salah satu yang it's friendly. It's actually friendly. It's actually friendly, tapi under Asal mau ngobrol, soal diskusi. pembiayaannya itu tadi begitu Iya. ya. Tapi tadi yang penting tadi yang disampaikan Dennis itu tadi, asal ya yang namanya investor ya, gitu, baik bank maupun non bank seperti itu. Yang penting multiply dari revenue itu memang harus disampaikan. Dan gitu. ada dan kenyataannya bisa. Bisa Aku kemarin baru juga ngomong sama podcast finance business mengenai hal ini. Kenyataannya kita penjual film, tapi kita harus jujur juga. Tapi dari mana aja ya, selain dari layar lebar, dari OTT, dari mana lagi? Dari penjualan di luar negeri, karena banyak OTT di luar negeri, stasiun televisi, penayangan ulang. Karena kan kita tidak dibeli lepas, kita dibeli dari hak siar. Nah hak siar itu bisa berulang kali. Kalau film ini punya life cycle yang ada. Belum lagi penempatan iklan-iklan di dalam film tersebut. Itu juga bisa bundlingnya. Belum lagi dari kayak itu yang bisa diikat secara non fixed asset atau fidusia. Dan secara promosi kita bisa lakukan offer seperti yang kita lakukan dalam Voice Hunt, di mana kita bisa bawa 1.000 orang lagi untuk bisa melihat kita gitu kan. Jadi sebenarnya banyak caranya. Cuman kalau tidak ada diskusi dan tidak membuka diskusi, akhirnya yang terjadi adalah kesalahpahaman. Terus terang di Indonesia ini kesalahpahaman terjadi banyak karena miskomunikasi. Siapa tahu dengan kita tahu sendiri ya kondisi perang di sana dan lain sebagainya, bisa jadi nanti seperti era Covid, malah yang namanya industri kreatif, UMKM malah yang menyelamatkan kita semua seperti itu. Aldo, ada yang mau tambahin? Aku sih nggak sebagai newbie begitu melihatnya. Kadang-kadang orang yang belum berkecimpung begitu dahsyatnya, misalnya belasan sampai puluhan tahun bisa lebih jernih melihatnya. Kamu melihatnya kayak gimana? Kalau aku sih karena mungkin bukan di ranah aku untuk membahas hal-hal yang maksudnya seperti ada revenue-nya seperti apa, karena kalau aku hanya alhamdulillah dipercayakan jadi aktor. Cuman untuk mendalami itu secara lebih dalam lagi, aku belum mempelajari akan hal seperti Bang Dennis dan juga produksinya. Kebetulan aku belum tahu, jadi aku takut salah ngomong. Jadi harus kesempatan banyak ini Mas Riko, Bang Doni, seperti itu. Baik, closingnya adalah satu kalimat lah. Kalau satu kata kayaknya kurang ya. Aku bisa satu kata. Dalam sujudku, apa? Mas Doni? Ini bukan tontonan. Tapi tuntunan. Oke. Makanya satu kalimat kan. Aldo. Oke. Kalau menurutku dalam sujudku itu adalah bagaimana kita bisa melihat kalau kita sebelum proses kita dalam sujud, kita ada proses diri dulu dari takbiratul, dari sampai kita ruku sampai kita sujud, itu adalah bagaimana kita melihat proses kehidupan. Kita harus selalu melihat ups and down saat kita di tengah, di saat fase abu-abu dalam kehidupan, atau saat kita lagi di saat yang tinggi-tingginya saat kita berdiri tegap, atau saat kita untuk bersujud untuk melihat bagaimana kehidupan di bawah kita dan juga di atas kita. Mantap. Harus lebih walaupun terbuka. Satu paragraf, Yes. bukan satu kalimat. Thank you. Dennis. Jadi satu kalimat nih ya? Enggak, terserah aja. Ya udah kalimat pendek aja deh, kalimat pendek aja. Abis nonton kita gibah yuk. Nggak, ngobrol maksudnya, diskusi. Iya. In a good way. Mas Riko. Aku sih berharap mereka yang mungkin sedang membutuhkan suatu kesegaran, suatu pengharapan, lagi mungkin ada masalah dalam kehidupannya, coba tonton film kita Dalam Sujudku, dan aku yakin mungkin ada penyegaran di situ, mungkin ada penguatan lah terhadap itu. Jadi ya tontonlah, karena semua jawaban ada dalam sujudmu. Oh, Masya Allah. Mas Riko, Bang Doni, Aldo, Dennis. Terima kasih. Thank you for coming. Terima kasih, Good luck Kak Fesi. untuk penayangannya di tanggal 16 April nanti. Siap. Dan juga berbagai macam promonya ke depannya, dan sukses juga untuk karirnya masing-masing. Amin. Terima kasih Kak Fesi sekali pun lagi juga. ya. Assalamualaikum ya, sama-sama. Demikian Mimbar Bebas, nantikan tayangan Dalam Sujudku di tanggal 16 April di seluruh bioskop Indonesia. Sampai jumpa.